Cek, cek. Oke, sorry ya. Tadi laptopnya sedikit agak trouble. Jadi ini udah benar. Kita lanjutin lagi ya. Oke, nomor satu ini pertanyaan di soalnya tentang bilangan kuantum. Berarti ada di materi tentang struktur atom ya. Jadi mengenai bilangan kuantum itu ada empat tipe. Pertama, bilangan kuantum utama ya, dilambanginnya N. Terus bilangan kuantum berikutnya namanya bilangan kuantum azimut atau L. Bilangan kuantum berikutnya bilangan kuantum magnetik ya, dilambanginnya M. Ada yang mungkin nulisnya beberapa ML sih. Dan ada juga yang terakhir bilangan kuantum spin disebutnya MS ya. Bilangan kuantum utama itu pertama nilainya mulai dari satu 2 3 dan seterusnya ya. Bilangan kuantum utama ini menunjukkan eh, kulit kulit ya dari kulit satu, kulit dua, kulit tiga, empat dan seterusnya. Jadi ini pasti dimulai bilangan bulat dari satu. Terus kalau L itu dimulai dari nol, satu, 2 dan seterusnya sampai maksimal itu adalah N-1. Jadi kalau em, kita punya nilai N sama dengan satu, nilai L-nya maksimal ya cuma bisa nol kan. Karena nilai maksimumnya itu satu min satu berarti nol. Berarti kalau nilai M-nya satu, nilai L-nya nggak bisa ada satu ya. Karena udah melanggar aturan. Kalau misalkan nilai N-nya 3, berarti nilai L yang mungkin adalah nol, satu, sampai 2 aja. Karena maksimum adalah 3 min satu sama dengan 2. Ya, seperti itu. Berikutnya untuk bilangan kuantum magnetik, ketentuannya dipengaruhi oleh L. Kalau bilangan kuantum magnetik, mulai dari min L sampai dengan plus L. Jadi kalau nilai L-nya adalah nol, nilai M-nya adalah min nol sampai plus nol ya berarti nol saja ya. Eh, kalau nilai L-nya satu, berarti nilai M-nya min satu sampai plus satu berarti mencakup min satu, nol, dan plus satu. Sedangkan kalau nilai MS ini hanya ada dua kemungkinan ya, yaitu plus setengah. Plus minus setengah maksudnya. Tadi kalau bilangan kuantum N menunjukkan tingkat kulit orbital ya. Tingkat satu, 2, 3 atau seterusnya. Kalau bentuk kalau bentuk orbital dipengaruhi oleh bilangan kuantum L. Kalau bentuknya bulat berarti orbital S. Kalau orbital P kan bentuknya kayak gini ya. Kalau orbital D bentuknya ada 4 ya si daunnya itu gitu. Oke, kalau bilangan kuantum M itu menyatakan eh, urutan orbital ya atau nama orbitalnya. Berarti misalkan kalau orbital S kan ada satu kamar ya. Jadi ini orbital M-nya sama dengan nol. Kalau orbital P ada tiga kamar, berarti ini min satu, nol, plus satu ya. Menyatakan posisi elektron dalam orbital. Dan bilangan kuantum MS atau bilangan kuantum spin menyatakannya adalah spin elektron. Dia ke atas atau ke bawah. Nah, terus kita lihat eh, pilihan di soalnya.
Nilai bilangan kuantum yang nggak mungkinnya itu yang mana? Yang tidak memenuhi ya. Kebetulan di sini n-nya semuanya 3. Berarti kalau begitu nilai L yang diperbolehkan adalah dari 0, 1, sampai 2. Tapi kan ini untuk orbital 3p ya? Sorry, sorry. Iya, iya, sorry. Berarti kalau orbital 3p ya udah jelas n-nya 3. Nah, L-nya itu 1 ya. Jadi kalau orbital S itu nilai L-nya sama dengan 0. Kalau orbital P nilai L-nya sama dengan 1. D, L-nya adalah 2 ya. F sama dengan L-nya 3. Umumnya hanya sampai F aja ya yang kita kenal. Karena sampai sekarang di tabel periodik modern belum pernah ada blok G kan. Karena blok cuman hanya ada 4 sampai saat ini, 118 unsur. Nah, terus jadi kita lihat 3P itu kan L-nya 1 yang mungkin. Berarti nilai M yang mungkinnya dari -1 sampai +1. Kalau gitu udah jelas. Yang nggak mungkinnya adalah ML-nya -2 ya. Yang A. Ini udah benar. Jadi ini -1, 0, atau +1. Nah, terus penggambaran elektron di orbital 3p1 itu seperti gimana? Orbital P kan kamarnya 3. 1, 2, 3. Kalau guru-guru di SMA mungkin ngajarinnya pengisian elektron di orbital itu harus dari kiri dulu ya, dari sini gitu. Kemudian misalkan 3p6 ya. 3p6 itu mungkin pengisiannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal sebenarnya nggak harus selalu dari kiri kok, dan nggak harus selalu ke atas dulu. Yang penting disebar dulu elektronnya menjadi kondisi setengah penuh menurut prinsip aturan Han. Kan ada tiga ya aturan untuk pembuatan konfigurasi elektron dan pengisian orbit elektron. Ada aturan Han, ada asas Aufbau dan asas larangan Pauli. Nah, asas larangan Pauli itu yang menyatakan kalau nggak boleh ada 4 bilangan kuantum, salah. Maksudnya nggak boleh ada elektron yang mempunyai nilai 4 bilangan kuantum yang sama persis ya. Jadi kedua spinnya harus berlawanan. Satu ke atas, satu ke bawah. Misalnya ada elektron menempati orbital yang ini ya. Ini kan orbital +1 kalau di orbital 3p. Kamar +1 kalau yang di orbital 3p. Berarti ini spinnya satunya plus setengah, satunya minus setengah ya. Jadi nggak boleh dua-duanya arahnya ke atas seperti ini, atau dua-duanya ke bawah seperti ini ya. Itu menurut aturan asas larangan Pauli. Nah, kalau aturan Han itu berarti elektronnya disebar dulu. Jadi nggak boleh kayak gini. Tapi harus disebar dulu. Misalkan 3p2 harus kayak gini ya. Atau 3p2 juga boleh kayak gini. Boleh juga kayak gini. Yang penting searah dulu. Bisa ke atas dulu atau ke bawah dulu. Boleh juga kalau mau kayak gini ya. Begitu. Jadi di sini sebenarnya kalau untuk elektron 3p1 nggak harus selalu kayak gini ya pengisiannya. Nggak harus dia M-nya itu sama dengan -1 atau spinnya plus setengah. Bisa aja kayak gini dong ya. M-nya plus 1, spinnya min setengah. Gitu.
Ada 6 kemungkinan, berarti yang bisa dimiliki oleh elektron yang ada di orbital 3p. Jelas ya, teman-teman? Kalau ada pertanyaan langsung di-cut aja atau di kolom di komentarin di chat. Kemudian kita ke nomor berikutnya. Untuk membuat larutan buffer pH 10, jumlah Na2CO3 yang perlu ditambahkan ke 1,5 liter larutan natrium karbonat. Natrium bikarbonat. Wah, ini agak susah juga ya. Udah langsung materi asam basa aja. Ini materi asam basa yang lagi dipelajarin sama TVB Angkatan 23 sekarang. Bahan setelah UTS. Oke, ini sebenarnya kalau ada, ini sebenarnya rumus buffer ada rumus cepatnya ya. pH sama dengan pKa tambah log dari basa konjugasi dilambangkannya amin per asam konjugasi. Nah, sebenarnya penurunan rumus ini dapat dari mana? Dari prinsip kesetimbangan ya. Jadi di sini sebelumnya aku jelasin dulu ya. Kalau larutan buffer itu harus ada 2 komponen di dalamnya. Ada asam lemah dan ada basa konjugasinya. Basa konjugasi itu apa? Asam yang kehilangan satu H plus. Di sini asam lemahnya adalah HCO3 minus kebetulan, yaitu hidrogen karbonat atau ion bikarbonat. Nah, basa konjugasinya adalah bentuk asam yang kehilangan satu H plus. Berarti ini akan jadi CO3 2 min. Sebenarnya HCO3 itu adalah senyawa yang bisa berperan sebagai asam dan juga sebagai basa ya. Ada yang tahu istilahnya? Jadi kalau senyawa yang bisa sebagai asam dan basa itu adalah amfoter ya. Kalau HCO3 HCO3 minus itu menerima H plus, berarti dia akan balik lagi jadi bentuk asam karbonatnya yaitu H2CO3. Kalau dia melepas H plus berarti jadi HCO3 min, lepas lagi jadi CO3 2 min ya seperti itu. Jadi yang amfoter itu biasanya di tengah-tengahnya. Kalau kita langsung pakai rumus ya, berarti langsung ke data-data yang ada di soal. pH buffernya diketahui 10 gram. 10, kok gram sih? 10. Nah, pKa-nya itu adalah min log Ka ya. Kalau pH kan rumusnya min log H plus. Berarti kalau pKa sama dengan min log Ka. Kebetulan di sini Ka-nya diketahui Ka asam karbonat yang kedua ya. Berarti konstanta kesetimbangan asamnya dari pele- pelepasan H-nya dari HCO3 minus, bukan dari H2CO3. Kalau di sini Ka-nya sama dengan 4,7 kali 10 pangkat min 11. Berarti nilai pK-nya adalah 11 min log 4,7 ya, seperti itu. Contoh lainnya misalkan, kalau H plus sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya sama dengan 5 min log 3 ya, seperti itu. H plus sama dengan pH sama dengan min log H plus. Berarti didapat rumus logaritma kalau seperti ini. Nah, berarti ini jadi min X ya gitu. Karena pangkatnya kan bisa ke depan. Nah, ini kita masukin ke persamaan yang ini ya. pH sama dengan pKa plus log basa konjugasi per asam lumah. Basa konjugasinya belum tahu. Jadi kita lihat dulu ke
yang asam lemahnya. HCO3 di sini berarti as, asam lemahnya berarti si HCO3 minusnya ya. Ini yang ditanyanya berarti amin, bukan yang ditanya sih yang mau kita cari ya. Log amin per H. Konsentrasi Ha, asam lemahnya adalah 0,2 molar. Ya, berarti ini kita selesaiin pakai kalkulator bisa. Kayaknya langsung di Photomat atau Pram juga bisa ya nih. Hmm. Jadi kita langsung cari konsentrasi basa konjugasinya. Oke, jadi ini nilai X-nya 0,094. Nilai basa konsentrasi basa konjugasinya ya yang kita dapat. Sedangkan dari data konsentrasi ini yang kita mau cari adalah uh, jumlahnya ya, berarti dalam massa satuan gram. Berarti untuk mencari massa sama dengan mol kali mr. Nah, berarti kita tulis mol massa sama dengan mol kali mr. Untuk mencari mol berarti kalau diketahui konsentrasi dan volume adalah konsentrasi kali volume untuk menjadi mol baru dikalikan mr. Jadi ini 1,5 konsentrasinya tadi ya 0,094, volumenya 1,5 liter. Karena molaritas ini kan satuannya mol per liter. Berarti kalau dikalikan 1,5 liter, ini jadi hilang ya. Jadi sisa mol. Kemudian molnya nanti akan dikali dengan mR dari Na2CO3. 106 ya. Jadi seperti itu. Jadi kita dapat 14,946 gram. Berarti ini mungkin mendekati jawabannya ke yang ini ya. 15 gram. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jelas. Aku lanjut lagi ke yang soal berikutnya.
Ini sekarang tentang kesetimbangan garam ya. Kayaknya masih tentang kesetimbangan asam basa deh. Berdasarkan persamaan reaksi kesetimbangan garam benzoat ini, pernyataan yang benarnya apa? Kalau diperhatikan, di reaksi ini kan ada H2O. Berarti reaksi ini tergolong reaksi hidrolisis ya, karena suatu basa konjugasi dihidrolisis atau ditambahkan dengan air. Nah, kita lihat pernyataan pertama. CH, C6H5 COOH merupakan asam yang lebih kuat dari air. Asam yang lebih kuat itu berarti kita bisa lihat dari nilai Ka-nya. Asam yang lebih kuat itu akan punya nilai Ka yang lebih besar, tapi nilai pKa-nya yang lebih kecil ya. Kalau kayak ini aku nggak yakin, bisa dicek dulu deh. Kita lihat yang lain dulu ya. C6H5 COOH merupakan basa konjugasi. Salah ya, harusnya asam konjugasi yang lebih tepatnya. Karena asam konjugasi itu adalah basa yang menerima tambahan 1H+. Kalau misalkan ini pernyataannya jadi ganti dari asam jadi basa. Kebalik basa jadi asam. Itu benar ya. Nah, terus yang C-nya juga, ion OH- merupakan asam konjugasi H2O. Kebalik ya, harusnya basa konjugasi. Basa konjugasi adalah bentuk asam yang kehilangan H+. Berarti dari H2O kehilangan H menjadi OH- ya gitu. Jadi ini salah. Kita lihat pernyataan yang D. Hmm, ion C6H5COO minus merupakan basa kuat. Oh iya. Mungkin aku bakal lihat dulu dari nilai KB-nya ini ya. Kalau kita perhatikan, kan nilai KB ini sangat kecil ya teman-teman. 1,5 kali 10 pangkat minus 10. Berarti ini bisa diibaratkan di bagian penyebutnya itu adalah 1 per, enggak, ini bisa dibuat kalau jadi pecahan kan kayak gini. 1,58 per 10 pangkat 10 ya, 10 pangkat. Nah, jadi ini adalah eh, kalau di kalau ditetapkan keseimbangan, pembilang itu kan menyatakan produknya ya. Sedangkan kalau di penyebutnya itu menyatakan reaktannya. Reaktannya itu 10 pangkat 10, sedangkan produknya hanya 1,5. Berarti akan lebih cenderung berbentuk reaktan ini daripada berbentuk asam, yaitu produknya. Kan produknya ini ya berupa asam. Berarti kalau gitu dalam larutan akan ditemukan lebih banyak bentuk seperti ini C6H5OCOO- daripada bentuk seperti ini. Karena produknya kan hanya sedikit ya. Jadi bentuk C6H5COH itu akan sedikit dibandingkan bentuk ionnya. Kalau gitu, karena bentuk ionnya banyak, eh, berarti si asam benzoat ini adalah asam lemah, asam kuat, maaf, maaf. Karena kan terurainya banyak. Jadi yang pernyataan yang benarnya adalah yang A ini ya, karena asam kuat lebih lebih kuat dibandingkan air. Kalau air nilai H plusnya tadi ya kita nilai Ka dari air, sorry, sorry.
Ka air itu 10 pangkat min 7 ya. Karena Ka dikali Kb air sama dengan Kw 10 pangkat min 14. Sementara kalau Ka asam benzoat, hmm, di bawah sini deh. Sedangkan kalau Ka asam benzoat, berarti Ka itu dilihat dari Kw per Kb-nya ya. Kw itu berarti 10 pangkat min 14 dibagi dengan Kb-nya 1,58 kali 10 pangkat min 10. Nah, berarti kan ini mungkin akan jadi 10 pangkat min 4 atau pangkat min 3 ya jawabannya. Berarti udah jelas dia lebih besar kan daripada Ka air. Jadi asam benzoat sifat asamnya lebih kuat kalau dibandingkan air. Jadi ini dapatnya 6,329, 10 pangkat min 5. Lebih besar pangkat min 5 ya daripada pangkat min 7. Jadi asam benzoat lebih kuat daripada air. Oke, nomor berikutnya tentang struktur Lewis ya. Nah, struktur Lewis itu cara menggambarnya gimana untuk sebuah senyawa. Pertama, kita bikin dulu total jumlah elektron valensi yang terlibat dalam senyawa tersebut. Jumlah elektron valensi kita bisa tentukan dari golongannya ya. Kalau H kan golongan satu, berarti elektron valensinya satu. Tuh. Kalau untuk Cl golongan 7 berarti elektron valensinya 7. Jadi satu tambah 7 tambah 3 kali 6 jadinya 26 ya. Untuk menggambarkan struktur Lewis itu, pertama kita buat dulu kerangka molekulnya. Karena H itu udah pasti di ujung, gak mungkin H di tengah ya. Cl-nya akan jadi atom pusat ya ini, berarti nah kurang lebih seperti ini. Setiap atom dihubungkan dengan satu garis. Satu garis dulu ya, masalah bakal ada rangkap atau enggaknya itu bakal belakangan. Dan kenapa ini Cl-nya di tengah? Ya karena Cl-nya kan sendirian, nggak mungkin Cl-nya bisa, O-nya disuruh di tengah gitu ya. Nah, kemungkinan nanti kayak gini. Bentar ya, kita buat satu ikatan tunggal dulu. Kalau satu garis itu mewakili dua elektron ya, berarti dalam gambar strukturalis nanti akan ada 26 gambar atau titik yang akan kita gambarkan. Di sini udah tergambar 8 elektron ya, berarti eh, ada sisa 18 elektron lagi yang perlu kita tambahkan ke atom yang belum oktet. Nah, ini masih O-nya yang paling kanan baru 2 ya, jadi kita tambahin 6.
Ini juga masih 6. Berarti ini udah 6 tambah 6 tambah 8, 20 ya. Sisa 6 lagi. Tambahin ke O-nya 4, tambahin ke CO-nya 2. Nah, jadi apakah udah sesuai jumlah elektronnya dengan yang seharusnya 26? Sepertinya udah ya. Soalnya titiknya ada 6 tambah 6 tambah 6, 18. Garisnya ada 4 berarti 8. 18 tambah 8, 26 elektron ya benar. Nah, tapi apakah penyusunan struktur seperti ini udah membuat muatan formalnya itu stabil? Muatan formal itu adalah muatan yang dimiliki setiap atom ya. Dan kalau totalnya dijumlahin akan jadi muatan ion atau muatan molekulnya. HClO3 itu kan tidak bermuatan. Berarti harusnya muatan formal dari masing-masing atomnya itu totalnya nol juga ya. Ini cara menghitung muatan formal biasanya disingkatnya MF. Sama dengan jumlah elektron valensi dari suatu atom kurangin setengah dari jumlah elektron yang berikatan kurangin jumlah elektron bebasnya. Kalau muatan formal H udah pasti nol ya. Nah, muatan formal O ini kasih lambang apa ya? A, B, C deh gitu. Nah, muatan formal O yang A. O itu kan elektron valensinya 6 ya. Di sekitar O yang A ada berapa elektron yang berikatan? 4. Setengah kali 4 jadinya 2. Kurangin 4 jadinya 0. Kalau mau gampang ya, elektron valensi kurangin aja jumlah garisnya berapa, kurangin jumlah titiknya juga berapa. Jadi di sekitar suatu atom tapi ya. Di sekitar O yang ini kan ada 2 garis dan 4 titik. Berarti 6 kurang 2 kurang 4 sama dengan 0. Oh, ada yang nanya ya. Penempatan sisa elektron itu dibebaskan atau dibagi rata? Eh, oke, tadi kan ini sisa sebelum penempatan eh kondisi sebelum penempatan sisa elektronnya kayak gini ya. Nah, berarti kita ini masih punya sisa 18 elektron. Eh, baginya gimana? Tinggal kita tambahin aja ke yang belum 8 elektron ya. Kan ini O yang atas dan yang bawah kanan masih ada 2 elektron ya masing-masing gitu. Dari sininya 2. Berarti masing-masing butuh 6 gitu. Berarti kan kayak gini. Berarti ini udah sisanya tinggal 6 ya karena 18 kurang 12 6. Terus kita lihat si Cl-nya, Cl-nya udah ada 6 elektron dari 3 garis. Sisanya 2 ya, berarti kita tambahin 2. O-nya butuh 4 berarti kan pas ya sisa 4 elektron. Gitu, oke. Sebenarnya rame nih ya ngebahas strukturalis. Mungkin ya nanti kita lihat contoh-contoh lain. Terus kalau kita lihat dulu yang muatan formal, O yang B sama C tampaknya bakal sama ya. Nah, ini jadi 6 kurang 1 kurang 6 jadinya -1. Karena ada 2 atom O yang bermuatan formalnya -1, berarti si Cl ini muatan formalnya +2 dong. Karena kan totalnya harus 0. Benar kan? Muatan formal Cl itu 7 kurangin jumlah garisnya 2. Kurangin jumlah titiknya, jumlah garis 3 ya sama. Kurang jumlah titiknya 2. Benar +2 ya. Kalau gitu udah benar kan ini. Totalnya kan 0. Tapi karena perbedaan muatan formalnya cukup jauh, +2 sama -1. Berarti kan beda 3. Nah,
si struktur ini belum stabil. Kita harus membuat stabilnya itu gimana? Dengan melihat muatan formalnya itu usahakan merata semua ya. Jadi karena ada dua atom O yang bermuatan min 1, caranya gimana supaya nggak bermuatan min 1 si O-nya? Elektronnya dipakai bareng-bareng. Jangan cuma si O sendirian. Nah, misalkan Cl ini nyuruh O yang atasnya ya. Ini lu punya dua elektron bagi-bagi dong sama gua gitu. Jangan cuma sendiri ya. Nah, jadi ini hapus dua titik dipakai jadi satu garis. Nah, gitu ya. Kan tetap 8 si O-nya. Tapi konsekuensinya ke Cl-nya bakal nambah. Tapi selama Cl-nya muatan formalnya tetap stabil ya nggak apa-apa ya. Karena Cl itu udah di periode 3 ke bawah kan. Cl-nya ada di periode 3. Dia boleh melanggar aturan oktet lebih dari 8 elektron gitu. Yang nggak boleh melanggar aturan oktet itu kalau dia masih periode 2. Sama yang O sebelahnya juga sebelah kanan. Bagi dua dong elektron punya lu gitu ya. Jadi bikin satu rangkap di sini. Nah gitu. Jadi di Cl-nya ada 12 elektron. Eh, enggak. Bener deng. Kan dengan begini si muatan formalnya jadi 0, muatan formal O-nya jadi 0, muatan formal Cl-nya jadi 7 kurangin setengah kali 10 5 kurangin 2 jadi 0 juga ya. Jadi ini udah stabil. Nah, ini bakal berubah muatan formalnya yang O, B, dan C. 6 kurangin 2 kurang 4 juga sih sama. Kalau Cl-nya juga 7 kurangin 5 kurang 2. Jadi 0. Jadi kita lihat yang di Cl-nya ada dua rangkap. Yang mana? Tuh, yang A ada dua. Nah, udah bener ya. Oh, ada dua rangkap dan dua sisa elektron. Ya, bener yang A. Kalau yang B hanya ada dua rangkap aja ya di situ, tanpa sisa elektron. Nah, pakai warna hitam. Oh ya, sedikit balik lagi ke yang tadi ya, yang tentang asam benzoat. Asam benzoatnya kan disebutnya sama kita asam kuat. Nah, kalau diperhatiin yang opsi D ini, asam basa konjugasi itu akan saling berlawanan ya sifatnya. Jadi, kalau asam benzoatnya asam yang kuat, ketika dia menjadi bentuk konjugasinya, yaitu ion C6H5CO-, ion benzoatnya ini akan jadi basa yang lemah ya, karena akan berkebalikan. Nah, terus yang poin E-nya, kok bisa jawabannya kayak gitu? Eh, Kalau asam benzoat itu kuat, berarti kan basanya lemah. Berarti kan air lebih lemah ya. H2O-nya lemah, berarti kebalikannya. Kalau OH-nya itu adalah basa konjugasi yang lebih kuat. Jadi ini ion OH- merupakan basa yang lebih kuat harusnya ya jika dibandingkan dengan ion benzoatnya. Karena ion benzoatnya lemah.
Oke. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini baru bagian awal materi TPB semester 1 ya. Tentang mol dan stoikiometri yang tipe soalnya itu rumus empiris. Oke. Rumus empiris itu ditentukan dari perbandingan mol masing-masing unsur penyusunnya. Jadi karena kita membandingkan mol, kita akan mencari M per MR atau M per AR dari masing-masing unsur penyusunnya ya, C, H, dan BR. Di sini urutannya tulisnya CHBR, berarti kita tulis CHBR ya. Diketahui di soalnya itu persen massanya dalam totalnya itu per 100. Berarti ini kalau ditotalin harusnya udah 100% ya. Hmm, ya, dan kayaknya benar. 94,85 tambah 4,75 jadi 99,6. Oke, benar. C-nya 4,75%, berarti kita bisa anggap dia 4,75 gram ya, karena totalnya 100%. Yang diasumsikan itu adalah 100 gram. Kalau mencari mol berarti tinggal dibagi aja sama AR ya. AR-nya H 1, AR-nya BR 79,9. Dan dari hasil pembagian ini akan dicari lagi bilangan bulat terkecilnya. Ini jadi 0,39583. Mendekati 0,4 ya mungkin. Nah, kalau yang 94 bagi 79,9. Jadi 1,1871. Nah, sedikit tips untuk menyelesaikan soal seperti ini. Untuk penulisan angka di belakang komanya, jangan cuma satu atau dua angka doang ya. Tadi kan ini harusnya 1,1871. Jadi jangan ditulis 1,2 ya gitu. Karena bakal mempengaruhi hasil akhirnya ke bilangan bulat akhirnya. Harusnya kita nemu bilangan bulat yang akurat, tapi karena dibulatin jadinya nggak akurat gitu. Jadi ini kita tulis dulu aja 1,1871. Harusnya H itu juga kayaknya ini AR-nya nggak satu pas ya, jadi 1,008. Kalau dibaginya 1,008, jadinya ini akan menjadi 0,39. Sama kayak yang C. Tapi nggak apa-apa, kita tuliskan seperti ini. Berarti kalau udah punya tiga hasil seperti ini, kita bagi lagi dengan yang paling kecil, yaitu 0,39396 lah ya, kita buatin aja deh. Jadi ini akan jadi 0,4 bagi 0,396, jadinya 1,01 dan 1,1871 dibagi 0,396. Jadinya 2,997. Jadi ini udah mungkin jelas ya perbandingannya akan jadi berapa, yaitu 1:1:3. Jadi rumus empirisnya adalah CH-BR3. Oke, sudah benar jawabannya ya.
Baru selesai setengah halaman. Nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Oke, bila X mol gas A dicampur dengan Y mol gas B, sehingga total tekanan gas sebesar P pada suhu tertentu, maka tekanan parsial A adalah, oke, jadi ini tentang eh, materi gas ya, dan dihubunginnya dengan tekanan. Namanya tekanan parsial, berarti tekanan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah molekul A terhadap jumlah molekul keseluruhan. Berarti ini tekanan parsial A bisa kita lambangin dengan PA. PA sama dengan ngebandingin jumlah mol A terhadap mol total. Berarti Na tambah Nb dikalikan tekanan keseluruhan P total. Ya udah deh, berarti mol A sama dengan X. Mol total kan X tambah Y ya, dikalikan P total. Udah, jadi seperti itu aja jawabannya. X per X tambah Y dikali P. Ya, selesai. Dengan yang ini tuh ya, N per Na tambah Nb, kalau teman-teman udah belajar sifat koligatif larutan, ini kan disebutnya adalah fraksi mol A ya. Fraksi mol adalah perbandingan mol suatu senyawa terhadap mol keseluruhan. Oke, seperti itu. Oke, ini tentang senyawa turunan alkana. Senyawa yang dihasilkan dari oksidasi alkohol sekunder adalah aldehida, benar. Enggak, sorry. Kok sekunder jadi aldehid? Enggak, harusnya keton ya kayaknya. Kalau oksidasi alkohol primer, baru jadinya aldehid ya, dan kemudian bisa jadi asam karboksilat. Oksidasi itu berarti diambil haknya oleh si oksidator. Alkohol sekunder kan berarti contohnya kayak gimana ya? Oke, atau kita lihat dulu ya jenis-jenisnya. Alkohol primer itu seperti gimana? Alkohol sekunder seperti gimana? Alkohol primer berarti si OH-nya itu terikat pada satu atom C aja. Kalau alkohol sekunder berarti terikatnya pada dua atom C. Gimana ya? Nah, gini deh. CH3, CH2, OH. Nah, ini kita ambil contoh etanol. C yang mengikat OH-nya ini berarti dia terikat sama satu C saja. Nah, itu disebut alkohol primer. Kemudian kalau alkohol sekunder berarti C yang mengikat OH-nya itu terikat pada dua atom C. Misalkan kayak gini. Ini baru namanya alkohol sekunder. Nah, kalau oksidasi itu tuh gimana sih maksudnya? Berarti kalau oksidasi eh, diambil dua atom H-nya untuk berikatan sama oksidator. Kalau diambil atom H-nya dua ya di alkohol sekunder. Jadi kan ini akan terambil.
Nah, ini akan terambil berarti setelahnya akan terbentuk CH3, CO, CH3. Nah, ini adalah senyawa keton ya. Jadi jawabannya harusnya keton. Kalau yang aldehida dihasilkan dari oksidasi alkohol primer. Karena kalau alkohol primer kan strukturnya yang ini. Nah, ada H dan H. H-nya diambil dua, ini kan dihapus. Kemudian akan menjadi ikatan rangkap COH ya. Jadi ini disebutnya ah, CH3 COH berarti eh, C ini ada dua disebutnya apa ya? C2H4O. Etanol berarti ya. Kan kalau yang eh, aldehid itu belakangnya al-al. Kalau yang alkohol kan belakangnya ol-ol ya. Tuh. Ya, tapi kayak gitu ya intinya. Oke. Atau ini tulisin ya hasil oksidasinya. Nah, ini kok namanya berarti aseton ya. Ya kan? Aseton atau yang eh, lebih dikenal dengan nama aseton tuh lebih dikenalnya maksudnya salah. Nama IUPAC-nya adalah propanon ya. Karena C-nya ada tiga. Kalau empat berarti butanon. Dan harus ada namanya. Sorry, ada angkanya. Tapi kalau butanon kan nggak usah ada angkanya ya. Nah, kayak gini aja. Dia udah pasti di nomor 2. Karena kalau mau gambar O-nya di sini pun tetap sama-sama nomor 2 ya gitu. Nah, kalau pentanon mungkin yang butuh angka untuk nomornya. Kalau di sini berarti namanya jadi 3 pentanon ya. Kalau di sini jadi 2 pentanon. Satu pentanon nggak mungkin ada ya karena O-nya, CO-nya itu harus di tengah. Kalau ini bisa disebut 4 pentanon nggak? Nomor satunya dihitung dari kiri. Nggak bisa ya karena penomoran itu harus dari ujung yang paling kecil dulu nomornya. Tapi BTW, kan ini materi kimia organik ya, teman-teman. Kalau di TPB sekarang yang semester 2 kebetulan angkatan 2 3-nya nggak belajar kimia organik gitu. Karena dari awal semester sampai sekarang, bulan Februari sampai saat ini, ada banyak kelas, jadwal kelas tuh yang libur gitu. Jadi kan banyak kepotong jam kelasnya. Jadi materinya pun dikurangin gitu. Jadi harusnya sih belajar ya. Tapi karena mungkin dari waktu, jadi teman-teman yang TPB 3 sekarang cuma belajar sampai materi elektrokimia aja. Tuh. Oke, kita lanjut yang nomor berikutnya. Oke. Ini sekarang tentang kelarutan ya. Dan yang lagi dipelajari juga sama anak-anak TPB sekarang materinya. Jadi ini materinya tentang kelarutan. Kalau di kelarutan itu yang bisa ada yang disebut dengan kelarutan molar atau S, ada juga yang disebut dengan KSP. KSP itu adalah hasil kali dari kelarutan masing-masing ion penyusun padatan senyawanya. Di sini MgOH2 solid, kita tuliskan dulu reaksi pelarutannya kalau dalam air ya. Kan ini katanya kelarutan MgOH2 dalam air.
Berarti kita tuliskan dulu kalau dia terurai jadi ion apa? Akan jadi Mg2+ dan 2 OH minus. Dari suatu persamaan ini kita bisa bikin persamaan tetapan kesetimbangannya kan yang dinotasikan dengan K. Karena berhubungannya dengan materi kelarutan, berarti K-nya, nama K-nya secara spesifik adalah KSP. KSP sama dengan produk pereaktan. Berarti senyawa yang ada di produk berfasa aquos adalah Mg2+ dan OH-. Jangan lupa untuk dipangkatkan 2 karena ada koefisien 2. Di penyebutnya nggak ada ya, karena kan hanya ada fasa solid saja gitu. Jadi kalau fasa solid dan fasa liquid tidak dilibatkan dalam perhitungan tetapan K. Oke, kita masukin konsentrasinya ya. Bukan konsentrasi, sorry. Ini aku pindahin dulu deh. Kalau di dalam air ya, si MgOH ini, MgOH2-nya kalau misalkan dia punya S, Mg2 plusnya akan jadi S dan OH-nya akan jadi 2S ya. Karena kelarutannya, kenapa jadi 2 kali? Karena ada 2 ion gitu. Kemudian tuliskan nilai KSP-nya yang udah ada di soal 1,0 kali 10 pangkat min 11. Mg2 plusnya S, OH-nya adalah 2S yang dikuadratkan. Berarti 4S pangkat 3 jadinya 10 pangkat 11. Berarti S pangkat 3-nya seperempat kali 10 pangkat 11. Jadi 2,5 kali 10 pangkat hmm, min 12 ya. Kan kalau seperempatnya 0,25. Ya udah deh langsung S aja. Maaf, maaf. Kan bisa pakai kalkulator juga ya caranya nyarinya. Ini akar pangkat 3 dari seperempat kali 10 pangkat min 11. Jadinya 1,3572 kali 10 pangkat min 4. Satuannya ada ya, berarti molar. Yang ditanyanya bukan kelarutannya, tapi jumlah MgOH2-nya dalam gram. Dalam 500 mili air ya. Berarti sama kayak pertanyaan yang awal-awal tadi ya, kita nyari massa, berarti N kali ml. Molnya didapat dari konsentrasi kali volume. Konsentrasinya ya kelarutannya berarti ya 1,3572 10 pangkat min 4 molar kali volumenya 0,5 liter kali ml-nya. Oke, harus ngitung dulu. Mg-nya 24. 24 tambah 2 kali
17. 34 tambah 5. 24 jadi 58. Oke deh, berarti dikali 0,5 kali 58. Didapat 0,00393. Adakah jawabannya? Nggak ada ya. Kayaknya pas salah ngitung. Kok kayak kelihatan ribet banget ya jawabannya. Oh ini nih. Sama ya padahal 1,3572. MBO kedua. Iya ya. Gak apa-apa deh kita tulisin dulu aja. 0,00393. Sementara jawabannya itu dulu ya. Nanti kita coba. Nanti kakak coba cek lagi deh. Kayak dari yang ini tentang termodinamika ya materinya. Hmm. Mana yang akan melepaskan kalor? Berarti mana yang bersifat reaksinya eksoterm? Kalau reaksi eksoterm kan menghasilkan panas, yang berarti melepaskan kalor. Kalau kebalikannya, berarti reaksi endoterm atau membutuhkan kalor atau energi. Kalau reaksi eksoterm berarti delta H-nya sama dengan negatif ya nilainya. Yang pertama, es meleleh udah pasti salah ya. Dia butuh panas supaya airnya itu menjadi lebih renggang jarak antar molekulnya. Jadi es meleleh tidak, dia butuh kalor. Uap air berubah menjadi embun atau titik air. Nah, ini benar ya. Berarti dari fasa gas menjadi fasa liquid. Kebalikannya, kalau dari embun atau titik air yang berfasa liquid ke gas itu kan butuh energi untuk menguapkan. Karena uap airnya mengembun, berarti akan ada kalor yang dilepaskan dari airnya itu ke lingkungan ya. Berarti ini jawabannya yang C. Sisanya berarti reaksi endoterm ya. Ini nama prosesnya kan kondensasi atau pengembunan. Yang berikutnya.
Wah, elektrolisis ya ini. Tentukan arus yang diperlukan untuk melapisi sebuah plat besi dengan logam krom. Oh, oke, berarti kromnya ini di direduksi ya supaya dia dia tetap dia berubah jadi Cr3 plus jadi Cr solid. Nah, kan eh, membentuk lapisan krom dari larutan krom 3 plus menjadi Cr solid. Kita tulis dulu reaksinya. Cr3 plus ditambah 3 elektron. Berarti ini reaksi reduksi ya menjadi Cr solid. Ini ada fasanya harusnya aqueous. Kita bisa pakai rumus eh Q sama dengan N E kali F ya. Nah, Q-nya itu kan berarti kuat arus dikalikan waktu. IT sama dengan mol elektron dikalikan F atau bilangan Faraday. Bilangan Faraday ini adalah mol elektron ya. Nilainya 96.500 Coulomb per mol. Berarti Q-nya itu akan jadi I kali T. Yang akan ditanya itu I-nya ya. Selama 1 menit berarti 60 detik. I dikali 60 detik sama dengan mol elektronnya 3 ya. Berarti ini. 3 dikalikan. Oh enggak, sorry, sorry. Kita belum tahu mol elektronnya. Kita harus cari tahu dulu dari massa si krom solidnya ini ya. Sorry teman-teman. Jujur, elektrokimia ini aku belum bahas untuk materi TPB Angkatan 23. Jadi masih agak lupa-lupa. Tapi ini tahu kok jawabannya. Jadi kita cari molnya dulu dari sini ya. Massa sama dengan mol sama dengan massa per AR 0,052 gram. Kebetulan AR-nya si CR ini 52 juga. Angkanya bagus ya. Berarti dia molnya sama dengan 0,01. Itu mol CR. Berarti mol elektronnya sama dengan 3 kalinya ya. Karena koefisiennya 3. Berarti 3 kali 0,01 sama dengan 0,03 mol. Nah, baik lagi ke yang tadi ya. Q itu sama dengan mol elektron dikali bilangan Faraday. Yang mau kita cari I-nya berarti 0,03 mol kali 96.500 Coulomb per mol dibagi T-nya 1 menit berarti dibagi 60. Udah ya, jadi seperti itu jawabannya. Apakah ada jawabannya? Oh, sorry, ini molnya 0,01. Nggak teliti juga. Berarti mol elektronnya 0,003.
Pantesan gitu nggak ada jawabannya. Jadi dapatnya 4,825 ampere. Oke, ada jawabannya yang C. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Kayaknya nampaknya ini soal kesetimbangan ya. Kita mungkin tulis ulang reaksinya di sini karena untuk materi kesetimbangan kita akan gunakan perhitungan MRS. Mula-mula reaksi setimbang. Ada yang beberapa bilang MRS itu mula-mula reaksi sisa ya. Kalau sisa berarti bukan bab kesetimbangan gitu. Mungkin di stoikiometri biasa. Tambah 2H2O S. Oke, bila campuran gas H2S dan O2 yang masing-masing memiliki tekanan parsial 1 atm dan 2 atm ditempatkan dalam wadah tertutup 10 liter dan mencapai kesetimbangan saat tekanan uap parsial. Apa ini lanjutannya? Ada nggak ya? Kayaknya kepotong. Hmm. Kayaknya tekanan parsial uap air ya kayaknya. Tekanan parsial uap air mungkin. Berarti tekanan parsialnya si H2O sebesar 0,2. Nah, berarti nilai tetambahan kesetimbangan KC-nya berapa gitu. Kalau nggak salah ini aku pernah baca deh di soal KBF-nya Angkatan 23 waktu bulan Maret kemarin. Hmm. KBF yang kalau nggak salah yang ini deh. Oh iya, reaksinya sama ya, tapi angkanya angkanya beda. Cuma reaksinya mirip. Oke, jadi ini kita masukin nilai awalnya itu dalam bentuk tekanan ya. H2S-nya itu punya tekanan 1 atm. Jadi kita tulis ini 1, O2-nya 2 atm. Hmm, saat tekanan parsial uap air berarti H2O-nya 0,2 atm. Berarti di sini ya. Kalau di bawahnya 0,2 atm, berarti di sini pun harusnya sama ya. Kalau di sini fasa solid eh, nggak ada angkanya karena dia kan fase solid nggak punya tekanan. Berarti geser ke sebelahnya ini harusnya minus 0,1 ya. Berarti jadinya 1,9. Dan yang di H2S-nya karena koefisiennya 2 sama kayak H2O. Berarti berkurangnya 0,2 juga. 1 - 0,2 jadinya 0,8. Yang ditanyanya adalah tetapan kesetimbangan KC ya. Sedangkan dari yang soal ini kita baru bisanya nyari KP dulu karena kan
semua satuannya dalam dalam satuan ATM. KP sama dengan produk peratan, berarti PH2O kuadrat per PH2S kuadrat kali PO2. 0,2 kuadrat per 0,8 kuadrat dikali 1,9. Oke, kita dapat hasil KP-nya 0,03289. Sedangkan untuk mencari KC dari KP itu ada hubungannya ya. Nah, hubungannya itu seperti ini. KP sama dengan KC dikalikan RT pangkat delta N. Delta N-nya itu adalah selisih koefisien produk kurangin reaktan tapi yang berfasa gas aja. Kalau kita mau cari KC berarti ini pindahin ke penyebut ya. Tapi kalau dinaikin lagi ke pembilang, pangkatnya jadi negatif. Nah, gitu. Jadi KC-nya sama dengan 0,03289. Sempit juga ya. Kayak di bawah aja deh. KC sama dengan KP dikalikan R-nya itu kita pakai yang 0,082. Lengkapnya 0,0821 ya atau 0,5 belakangnya. Pada suhu 500 Kelvin dan dipangkatkan delta N. Delta N berarti produk kurang reaktan yang berfasa gas. 2 ya, kurangin 3 berarti -1. Karena -1 berarti hasilnya jadi pangkat 1 aja ya. Jadi ini kayak nggak dipangkatin apa-apa, langsung dikaliin aja semuanya. Jadi kita dapat 1,349. Jadi jawabannya yang C. Baru satu halaman ya kita selesai ngerjain. Ada yang nanya, kayak Hana, boleh pakai kalkulator kah? Sebenarnya aku lupa sih, pas zaman aku nggak ada pretest-pretesan, tapi di sini ada ketentuannya kok. Soalnya, ini ada nggak? Oh, bukan yang ini ya. Hmm, kan ini. Sorry, sorry, sorry. Kayaknya ini ada peraturannya deh. Nah ya, ada soal yang lebih lama lagi tahun 2018. Kayaknya boleh sih. Ya kali nggak boleh.
Oh, nggak ada ketentuan ya di sini. Cuman ada hmm, peraturan aja pakai pensil 2B penghapus papan jalan. Hmm. Nah, mungkin ini ada ini ya ditulisin di sini. Latar belakang dan penguasaan mapel Maviki sangat menentukan kesuksesan dalam TPB. Maka dari itu diselenggarakan pretest untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai profil akademik mahasiswa baru dalam bidang Maviki ya. Hasilnya diharapkan dapat membantu dosen menyelenggarakan pembelajaran yang lebih efektif. Tapi di sini ditulisnya dapat digunakan sebagai salah satu komponen penilaian. Cuman ini kan pas angkatan 2018 ya, udah 6 tahun yang lalu. Hmm. Tapi lumayan juga ya, 2 jam itu harus ngerjain 90 soal berarti. Kayaknya nggak bisa pakai kalkulator deh. Kalau kan ini di sini ada yang tentang matematikanya ya. Kalau matematika ada kalkulator, nanti yang bagian-bagian integral kayak gini bisa dihitung dong. Sama logaritma gini juga ya. Kayaknya nggak mungkin deh. Nggak bisa deh. Tapi aku kurang tahu ya, Raihana tadi yang nanya. Mungkin bisa tanyain lagi ke pihak yang berwenang buat menjawab, dapat jawaban. Nanti ini soalnya aku kirim ke link Google Drive yang waktu itu aja ya. Nah, bukan Kak Holiday ini. Nanti deh aku upload ke file yang Google Drive ya. Jadi ini soalnya aku share juga. Kita lanjut dulu ya, masih ada waktu 10 menitan. Sekalian jawaban yang ini juga. Oke, kita lihat yang nomor ini berikutnya. Ada gambar struktur ibuprofen. Gugus fungsi yang ditandai gugus apa gitu. Ini gugus asam karboksilat ya, mudah. Asam karboksilat itu ciri khasnya COOH. Mungkin kalau aku bisa tambahin yang lain ya, gugus alkohol itu min strip OH ya. Terus ada ether O strip ya. Kalau aldehid CHO. Kalau keton CO. Kalau ester COO. Jadi yang harus di ujung itu alkohol, aldehid, dan asam karboksilatnya. Kalau ether, keton, ester bisa di tengah-tengah. Sama alkyl halida bisa juga ada ya. Strip X berarti. Nah, kayak di sini ada tentang soal tentang kinetika ya. eh Reaksinya 2A tambah 3B menjadi C tambah 2D. Bentuk hukum laju itu dimulai dengan R. Hukum laju itu adalah R ya. Terus ada K-nya atau tetapan laju. Dan ada konsentrasi reaktannya yang dipangangkan dengan sesuatu. Yaitu order reaksi. Tapi order reaksinya itu harus kita tentuin dari hasil eksperimen ini. Bukan dari koefisien. Bukan jadinya A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 3 ya. Nanti kalau ada yang jawab ini salah berarti yang ini C-nya. Nah, untuk menentukan order yang A, berarti kita lihat percobaan yang konsentrasi B-nya sama untuk mempermudah ya gitu. Anggaplah itu percobaan 1, 2, 3.
Untuk menentukan order A berarti kita lihat yang percobaan 1 dan 3 ya, yang B-nya sama. Karena B-nya sama, kita bandingin aja yang A-nya. 0,127 per 0,254 pangkat X. Sama dengan 0,033 per 0,066. Ini bisa kita lihat ya, berarti setengah pangkat berapa? Jadi setengah. Hasilnya adalah 1 ya. Kalau untuk B-nya juga sama aja kok. Berarti untuk menentukan order B, kita lihat percobaan yang konsentrasi A-nya sama, yaitu yang 1 dan 2. Langsung aja lah ya angkanya. Berarti 0,15 per 0,30 pangkat Y gitu. Sama dengan 0,033 per 0,132. Ini jadinya setengah pangkat Y sama dengan 1/4. Jadi kita dapat Y-nya sama dengan 2. Berarti pangkatnya si A itu 1, pangkat B-nya 2. Jadi yang A ya. Satu lagi. Hmm, tentang sifat fisik atau sifat koligatif ya yang soal berikutnya ini. Tentang titik beku. Nah, titik beku paling rendah itu kita cari delta TF-nya dulu ya. Titik beku paling rendah berarti yang delta TF-nya paling besar. Rumus dari delta TF adalah KF dikali molaritas dikali I. I-nya itu adalah faktor Van Hoff. Yang punya faktor Van Hoff adalah larutan elektrolit. Baik dia elektrolit kuat ataupun elektrolit lemah. Tapi kalau elektrolit lemah, nilai I-nya umumnya tidak akan sama dengan jumlah ionnya. Karena ada yang dinamakan alfa atau derajat ionisasi. Kan tidak akan 100% ya kalau elektrolit lemah. Jadi kita lihat yang masing-masing ini, nilai delta TF-nya berapa. Karena delta TF-nya itu dipengaruhi KF, kan pelarutnya sama-sama air ya, berarti KF-nya tidak akan berpengaruh. Hanya berpengaruh molaritas dan I-nya aja, yaitu si jumlah ionnya. Di sini semua yang A sampai E itu elektrolit kuat ya, kecuali yang D itu non elektrolit. D itu larutan apa? Alkohol ya, etanol. Ada gugus OH-nya. Berarti dia senyawanya non elektrolit. Delta TF-nya hanya dari molaritasnya aja berarti ya. 0,012 dikali 1. Kalau ini 0,011 dikali 2. 0,010 dikali 2 juga ya. Terurai jadi 2 ion. Kalau Na2SO4 0,010 dikali 3 karena akan terurai jadi 3 ion. MgCl2 0,009 kali 3 ion juga.
Ya, jadi gitu ya. Eh, Larutan yang memiliki titik beku paling rendah berarti yang deltanya itu paling besar ya. Berarti yang A. Kalau ditanya titik beku yang paling tinggi, berarti yang penurunannya paling kecil ya. Berarti yang etanol. Kayak berikutnya, besi dapat dibuat menjadi berbagai macam bentuk. Jika logam besinya bermassa 1 kilogram, besi mana yang paling cepat mengalami proses oksidasi atau perkaratan? Hmm, lembaran besi massa 1 kilo, kayaknya patung besi, besi bentuk batang, besi bentuk kubus sama aja ya. Kan dia bentuknya padatan. Semua juga padatan sih, cuma ini kan luas permukaannya kecil ya, karena besi-besinya em, tidak akan banyak yang mengalami kontak dengan uap air atau udaranya. Nah, berarti yang paling cepat mengalami perkaratan ya semakin banyak peluang, kalau yang semakin banyak peluang antara uap air dan udara untuk berkontak dengan besinya. Berarti yang serbuk besi dong, karena luas permukaannya paling besar. Itu aja ya, simple. Satu lagi deh mungkin. Ini tentang kepolaran atau non polar atau non polarnya suatu senyawa. Kalau yang bersifat polar berarti umumnya berarti dia yang eh, tidak punya pasangan elektron bebas di atom pusat. Jadi kalau tidak ada PeB di atom pusatnya, arah momen dipol ke segala cabangnya itu akan sama ya, saling meniadakan. Sorry, ini yang punya PeB maksudnya. Kalau yang non polar berarti yang nggak punya PeB. Oke, maaf, maaf, aku udah agak ngantuk. Jadi kita cari yang masih ada PeB-nya. Maksudnya yang mana? Kayaknya udah jelas ya jawabannya yang ini, EF3. Yang lainnya udah nggak punya PeB ya. CCl4 ini bentuknya akan jadi tetrahedral. Ada berarti tipe molekulnya disebutnya AX4 ya kalau CCl4. Gini. SF6 disebutnya bentuk oktahedral. Jadi dia cabangnya ada 6, tapi ini di masing-masingnya udah nggak ada, di atom S-nya udah nggak ada atom pasangan elektron bebas. Oktahedral ini seperti piramida segi empat tapi ada atas bawahnya gitu ya teman-teman. Kalau yang nggak kebayang. Jadi ini kan kayak ini loh. Nah, kan itu piramid nih ya. Terus ada bawahnya lagi. Jadi kalau gambar 2 dimensi mungkin susah dibayangin kayak gini. Bisa kebayang 3 dimensinya. Kalau CO2 juga bentuknya jadi kayak gini nanti. C-nya di tengah dan O-nya di kiri kanannya udah nggak punya lagi PeB di C-nya. BF3 juga sama ya. Di sini B-nya udah habis, tangannya kepake karena dia golongan 3 kayak gitu. Oh, langsung ditanyain lagi bentuknya apa nih IF3. Ini berarti bisa kita lihat dari tipe molekulnya ya. Kenapa dia jadi bentuk T? Karena ada 3 domain ikatan dan 2 domain non-ikatan. I itu elektron valensinya 7 ya. Kepake 3 berikatan sama F. Jadi sisa 4.
Jadi 4 ini adalah 2 PEB kan. Asalnya tuh dia berarti dari AX5 ya, yang lepas dua cabangnya. Pertama jadi AX4E, dan kemudian dia jadi AX3E. Dua. Kalau AX5 ini sebutannya bentuknya adalah bipiramida trigonal. Bipiramida trigonalnya copot satu ikatan di samping cabang di sampingnya ya. Berarti ini jadi jungkat-jungkit bentuknya. Atau bahasa Inggrisnya disebutnya seesaw. Nah, ini jadinya bentuk T ya. Kalau copot ikatannya dua di sampingnya. Jadi nanti dia bentuknya seperti ini. Ini kan tiga ikatan, dua laginya yang cabang di samping-sampingnya ini lepas ya dua. Yang ini satu lagi deh terakhir ya, jumlah mau proton, neutron, elektron yang agak simpel. Dari notasi unsur seperti ini, X, X itu lambang unsurnya ya, nomor massa A, nomor atom Z, jumlah proton dan elektron itu sama seperti nomor atom yang pada keadaan netral ya, berarti 92. Kalau mencari neutronnya berarti selisih dari nomor massa kurangin nomor atom. Jadi 238 kurangin 92. Jadi 146. Jadi jawabannya yang C. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Nanti yang sisa, sebenarnya sisanya nggak banyak sih. Nanti deh kalau ini bisa diselesaikan catatannya biar sekalian ya. Nanti kalau di pertemuan berikutnya kita bisa bahas tipe soal yang lain gitu.